Setelah Soyan dengan dahsyatnya mengalahkan Jin Tanwei, sang pemimpin aliansi Dosian, dia dengan tegas merebut tahta yang selama ini dikuasai oleh lawannya. Namun suasana kemenangan belum lama terasa, tiba-tiba sebuah ledakan energi memekakkan telinga menyambar langit gelap. Dari balik kilatan cahaya itu, muncul sosok-sosok misterius yang berasal dari tak terlupakan mansion surgawi. Tanpa basa-basi, Soyan langsung memberikan peringatan tajam, jangan sampai kalian berlagak sombong hanya karena berasal dari mansion surgawi. Lalu dia membongkar rahasia tersembunyi yang membuat semua orang terpana. Ternyata mansion surgawi itu sendiri dulunya dibangun oleh sang dewa jahat. Tak berhenti sampai di situ, Soyan dengan gesit mengeluarkan simbol dewa jahat yang mengerikan itu. Begitu melihat simbol itu, seluruh orang dari mansion surgawi langsung gemetar keder dan takut meronta-ronta. Bagaimana tidak, dahulu kala, dewa jahat pernah memperlakukannya dengan kejam luar biasa, trauma yang masih mengganggu jiwa mereka hingga kini. Tapi tiba-tiba, rasa ketakutan mereka sedikit tercampur dengan kebingungan yang mendalam. Pasalnya, semua orang tahu bahwa Sioyan bukanlah reinkarnasi dari dewa jahat yang ditakuti itu. Justru sebaliknya, dia adalah reinkarnasi dari Sang Yang Mulia. Bagaimana mungkin sosok yang membawa harapan sebagai kelanjutannya dari Yang Mulia bisa memiliki simbol dan pengetahuan tentang dewa jahat yang mengerikan itu? Pikiran mereka berputar kacau, antara rasa takut yang masih menyelimuti dan kebingungan besar tentang identitas sebenarnya dari pemuda yang baru saja merebut tahta aliansi Dosian. Bersamaan dengan keheningan yang terus berlanjut, tak lama kemudian, sebuah suara seperti guntur yang membanting bumi meledak dari tengah barisan mansion surgawi, menggoyangkan tanah hingga bergetar lembut. Dari balik bayangan besar, muncul sosok pria yang benar-benar mengagumkan. Tingginya hampir 3 meter, tubuhnya seperti patung baja yang dipahat dengan cermat, otot-ototnya menonjol bergelombang seolah-olah menyimpan kekuatan alam semesta di dalamnya. Garis-garis biru pekat seperti saluran energi melintang di kulitnya yang berkilau, sementara bagian atas tubuhnya terbuka lebar, menunjukkan bentuk fisik yang telah melalui ribuan tahun latihan. Matanya, seperti dua bidikan pedang yang menusuk jauh ke arah Xiaoyan, tidak sedikit pun menunjukkan rasa gentar atau takut, bahkan ada secercah rasa hormat yang tersembunyi, namun tertutupi oleh semangat yang membara. Apakah kau benar-benar sang dewa jahat yang telah bereinkarnasi? Jika jawabannya iya, maka apakah kau masih mengingat siapa aku yang berdiri di hadapanmu sekarang? Ujarnya dengan nada yang kuat dan merdu sekaligus, seolah setiap kata membawa getaran yang bisa menggoyangkan jiwa siapa saja yang mendengarnya. Xiaoyan terpaku sejenak, alisnya sedikit mengerut, ekspresi terkejut muncul jelas di wajahnya, seolah-olah nama sosok di depannya benar-benar luput dari ingatannya. Ketika dia akan membuka mulut untuk menjawab, sehelai cahaya tipis menyala di pelipisnya, sinyal bahwa Xiao Yueli sedang mengirimkan pesan langsung ke dalam benaknya dengan kecepatan kilat. Namanya Zhan Suang, salah satu pejuang tertua mansion surgawi, pernah bertempur langsung melawan dewa jahat sebelum Sang Yang Mulia datang untuk menekannya. Mata Xiaoyan kembali menjadi tajam, dia mengangkat dagunya dengan anggun, tatapannya tidak tergoyahkan lagi. Kau bernama Zhan Suang, pejuang kuno yang pernah berjaya di medan perang ribuan tahun yang lalu. Tapi sekarang, apakah kau sedang mencari kematian dengan datang ke sini dan menguji kesabarku? Suara Xiaoyan penuh dengan kekuasaan yang tak terbantahkan. Namun wajah Zhan Suang hanya menunjukkan senyum cibiran yang sinis. Sudut bibirnya sedikit mengangkat, sementara matanya menunjukkan rasa tidak percaya yang jelas. Hahaha, bukannya kau yang mengingat nama ini dengan sendirinya? Gadis cantik di sebelahmu itulah yang memberitahumu siapa aku, ujarnya dengan nada merendahkan, sambil mengangguk perlahan ke arah Xiao Yueli. Semua orang tahu bahwa dewa jahat telah ditekan oleh Sang Yang Mulia dengan kekuatan mutlaknya. Roh dan tubuhnya telah tercabik-cabik dan tersebar di seluruh alam semesta. Mustahil dia bisa bangkit kembali dalam wujud reinkarnasi seperti kau. Xiaoyan menyipitkan mata dengan serius, alisnya terkunci dalam garis yang tegas. Dia menghela nafas perlahan. Tampaknya benar-benar tidak mudah untuk membuat para pejuang dari mansion surgawi ini mempercayai kata-katanya kali ini. Sebelum dia bisa memberikan tanggapan lebih lanjut, suara keras dan penuh kemarahan tiba-tiba pecah dari sisi mereka. Zhan Suang, berhentilah berbicara semena-mena dan berbicara dengan hormatlah kepada ayahku, teriak Xiao Yueli dengan wajah yang memerah karena kemarahan, matanya menyala seperti bara api. Kalian sekelompok sampah yang rela menjual jiwa kalian untuk kekuasaan dan kesempatan, bahkan tidak sungkan mengkhianati sejarah sendiri hanya karena takut pada masa lalu. Zhan Suang memalingkan pandangannya ke arah Xiao Yueli, matanya sedikit menyipit seolah-olah sedang menilai kekuatan gadis itu. Ada kilatan rasa takut yang melintas secepat kilat di dalam pandangannya. Seolah-olah nama Xiao Yueli atau kekuatan di baliknya cukup membuatnya gentar, namun dia tetap mengangkat dagunya dengan sombong dan menjawab dengan nada yang penuh dengan sarkasme. Jangan berpikir kau bisa membentak dan mengolok-olokku sembarangan hanya karena ada dukungan dari Tianzang di belakangmu. Gadis muda, ujarnya dengan nada yang perlahan namun menusuk, dengan usia hidupku yang sudah lebih dari ribuan tahun,
dengan pengalaman yang kumiliki dalam medan perang dan pelatihan, kau seharusnya menghormatiku dan memanggilku dengan sebutan senior, jangan biarkan keangkuhan membuatmu terlena. Baru saja kata-kata terakhir itu keluar dari mulut Zhan Xuang, sebuah suara dingin seperti es yang membekukan segala sesuatu tiba-tiba terdengar dari arah bahtera rumah hantu yang megah berdiri di kejauhan. Suara itu tidak terlalu keras, namun mampu menyebar ke setiap sudut alam semesta dengan jelas, membuat setiap orang merinding karena getaran yang dibawanya. Zhan Xuang, kau pikir dirimu ini siapa? Suara itu seperti bisikan dari alam bawah tanah yang penuh dengan kekuasaan, membuat tubuh Zhan Xuang sedikit bergetar dan wajahnya menjadi pucat seketika. Beraninya kau menyebut nama Raja Tianzang secara langsung, dalam hal senioritas, seharusnya kau memanggilnya dengan sebutan leluhur. Suara itu bergema kuat di seluruh alam semesta, membuat udara terasa semakin berat. Mata Zhan Xuang tiba-tiba menyusut seperti peluru yang tertembak, wajahnya menunjukkan kejutan yang tak terlukiskan, seolah-olah tidak pernah menyangka bahwa sosok legendaris itu benar-benar berada di lokasi ini. Wajahnya menjadi semakin gelap, bahkan ia terpaksa memalingkan pandangan ke arah Ning Yao yang berdiri diam di sebelahnya. Pada wajah Ning Yao, jelas terlihat ekspresi ketakutan yang muncul mendadak, tangannya sedikit menggigil di bawah semburat cahaya energi yang melintas. Sementara itu, suara Raja Tianzang terus bergulir seperti ombak besar, membuat tubuh Zhan Xuang benar-benar terkejut dan terpental sedikit ke belakang. Mengapa kalian dari Mansion Surgawi harus ikut campur di sini? Padahal ini jelas merupakan permasalahan dalam lingkup aliansi Dosian sendiri. Ketika suara itu mereda, sosok Raja Tianzang akhirnya terlihat jelas. Ia sedang berbaring santai di atas geladak bahtera rumah hantu. Tubuhnya bersandar pada bantal besar dengan sikap yang sangat rileks. Di tangannya, ia dengan santai mengocok botol anggur berwarna kemerahan, sesekali menyedot isinya dengan lambat. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa terburu-buru atau kekhawatiran terhadap situasi yang sedang terjadi, seolah-olah semua ini bukanlah hal penting bagi dirinya. Di sisi lain medan, sekelompok roh hantu dari Mansion Surgawi telah mulai menyebar ke sekeliling dengan gerakan yang cepat dan licin. Meskipun mata mereka tidak memiliki pupil dan hanya berwarna kosong seperti kegelapan, setiap sosok di antara mereka memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat, kekuatan yang bisa dirasakan bahkan dari kejauhan. Dari cara mereka mengatur formasi dan memusatkan pandangan tajam ke arah Xiaoyan, sangat jelas bahwa mereka tidak datang ke sini dengan tujuan damai dan tidak berniat kembali dengan tangan kosong. Xiaoyan menghela nafas perlahan, matanya menyipit sambil mengamati setiap gerakan musuhnya dengan cermat. Ia sangat menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah badai pertempuran yang dahsyat tidak dapat dihindarkan lagi. Cepat atau lambat pasti akan melanda. Ia tahu bahwa dirinya harus siap sepenuhnya untuk menghadapinya. Sebab dengan status istimewa yang dimilikinya sebagai reinkarnasi Sang Yang Mulia dan yang mengetahui rahasia Dewa Jahat, beban besar akan selalu ada di pundaknya jika benar-benar ingin mencapai tujuan utamanya, untuk menguasai dan membawa kedamaian ke seluruh dunia. Di sisi lain medan, ekspresi Zhan Xuang semakin gelap. Matanya terbakar seperti bara kegelapan sebelum akhirnya segerombol guntur tebal melintas deras di kedua lengannya. Tanpa banyak bicara, dia melompat dan terbang tinggi ke atas langit. Tangan kanannya dengan kuat menggenggam palu gua raksasa yang tubuhnya penuh dengan bekas goresan dan kilatan petir. Dalam sekejap, dia mengayunkan palu raksasa itu dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan udara di depannya sambil menerjang langsung ke arah Xiaoyan yang berada di kehampaan. Mansion Surgawi jelas tidak ingin membuang waktu lagi. Mereka tahu bahwa setiap detik yang berlalu hanya akan menjadi penundaan yang merugikan. Ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk menghabisi Xiaoyan secara langsung. Bahkan dengan kehadiran Raja Tianzang di sana, mereka tetap memutuskan untuk mengambil risiko besar. Pertumbuhan kekuatan Xiaoyan terlalu cepat untuk ditolerir. Hanya dalam waktu beberapa ratus tahun, dia telah berhasil menerobos dari tingkat Dogat hingga mencapai keabadian Kaisar. Jika tidak dilenyapkan saat ini, kelak akan menjadi ancaman yang hampir mustahil untuk diatasi. Kekuatan yang dikeluarkan oleh palu Zhan Xuang sungguh menakjubkan. Gemuruh guntur sekuat ombak laut yang menerjang membungkus seluruh langit, membuat awan tercabik-cabik dan tanah bergetar hebat. Mata Xiaoyan menjadi gelap seketika. Dia mengerutkan alis sambil bergumam pelan. Mungkinkah ini adalah teknik legendaris jantung guntur? Meski serangan belum menyentuh tubuhnya, tekanan yang begitu kuat sudah merembes dari jauh, membuat udara terasa sulit untuk dihirup. Melihat hal ini, Xiao Yueli tidak tinggal diam lagi. Dengan kecepatan kilat, dia terbang naik ke langit tepat di depan Xiaoyan. Cahaya hitam pekat menyala terang di telapak tangannya, dan dalam sekejap, sabit kematian yang memancarkan aura mengerikan muncul di tangannya. Dengan gerakan yang lincah dan penuh kekuatan, dia mengayunkan sabit itu dengan kecepatan luar biasa, membentuk pola cahaya hitam berbentuk setengah lingkaran yang melengkung indah namun mematikan. BUMMM,
Sebuah ledakan kejutan dahsyat mengguncang seluruh alam semesta ketika kedua serangan bertabrakan. Lautan guntur yang mengerikan tiba-tiba runtuh seperti pasir yang hancur, hanya menyisakan percikan energi kecil yang tidak berbahaya lagi. Wajah Zhan Xuang menunjukkan ekspresi terkejut yang jelas. Dia tidak menyangka serangannya yang dahsyat bisa dengan mudah diatasi. Dengan kekuatan reinkarnasi seperti ini, jelas mengandung aturan yang sangat kuat, gumamnya dengan suara penuh kagum dan sedikit ketakutan. Kemudian dia menatap Xiao Yueli dengan tatapan tajam. Apakah kau benar-benar ingin bersaing denganku? Padahal kau hanya seorang kabadian kaisar biasa, pukulan tadi baru kurang dari 30% kekuatan sebenarnya dariku. Sementara itu, Xiao Yan memutuskan untuk mundur beberapa langkah menjauh dari zona pertempuran. Sosok-sosok anggota aliansi Dosian juga segera mengikuti langkahnya, mundur dengan cepat karena takut terkena imbas kekuatan pertempuran antara dua ahli besar tersebut. Namun berbeda dengan mereka, para anggota kelompok bunga justru dengan tegas mendekati Xiao Yan. Mereka telah sepenuhnya meyakini bahwa Xiao Yan adalah tuannya yang sah dan juga reinkarnasi Sang Yang Mulia. Tanpa sedikit pun ragu, mereka berkerumun erat di sekitarnya, siap melindungi pemimpin mereka dengan nyawa jika diperlukan. Di saat yang sama, Xiao Yan merasakan adanya tatapan lain yang penuh dengan niat jahat mengincarnya dari arah yang tak terduga. Tak butuh waktu lama, seolah menjawab perasaan itu, sebuah kuali raksasa berwarna keemasan muncul tiba-tiba di atas langit, menerbangkan diri seperti meteor yang menyala dengan kilatan cahaya menyilaukan, langsung melesat dengan kecepatan luar biasa menuju arah Xiao Yan. Di sisi lain medan, Jimmy sudah siap menggerakkan tubuhnya untuk melindungi Xiao Yan, namun sebelum dia bisa membuat satu gerakan pun. Mari kita turun tangan, para anggota kelopak bunga melesat seperti kilat ke arah kuali emas yang menerbangkan diri, langsung menghadang dengan tubuh mereka sendiri. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Satu demi satu sosok mereka terlempar mundur, namun tetap berdiri dengan gigih, melakukan perlawanan tanpa kenal lelah. Mata Xiao Yan membelalak lebar karena kejutan yang luar biasa. Sebelumnya, dia selalu menyangka bahwa semua anggota kelopak bunga hanya memiliki kekuatan tingkat dogat, tidak pernah menyangka ada rahasia yang tersembunyi begitu besar. Ia melihat dengan jelas bagaimana sosok-sosok yang dikenalnya, termasuk Jie yang selalu tampak lembut dan rendah hati, mulai mengeluarkan fluktuasi energi tingkat keabadian kaisar yang kuat. Tubuh Jie memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, jauh melampaui kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang dogat. Kalian benar-benar telah mempermainkanku, gumam Xiao Yan dengan suara penuh kekaguman dan sedikit kecewa. Jie hanya bisa memberikan senyum pahit, matanya penuh dengan rasa maaf, namun juga tekad yang kuat. Maafkan kami, tuannya, ini adalah pengaturan langsung dari Sang Yang Mulia sebelum ia pergi. Tugas kami adalah bersembunyi dalam kedalaman kekuatan yang sebenarnya, hingga hari di mana tuannya muncul di dunia ini dan membutuhkan perlindungan kami. Sementara itu, di pihak mansion surgawi, Ning Yao mengangkat jarinya dengan tegas ke arah Xiao Yan, matanya terbakar dengan api kemarahan dan ketegasan. Semua orang, ayo kita serang bersama-sama, habisilah reinkarnasi Sang Yang Mulia ini dengan satu pukulan yang mematikan, teriaknya dengan suara yang bergema ke seluruh penjuru alam semesta. Tak butuh waktu lama setelah itu, sebuah ledakan energi mengerikan muncul kembali dari atas langit, dan 5 sosok roh besar keluar dengan cepat dari dalam cahaya menyilaukan. Bagi yang mengingat, mereka adalah bagian dari 9 roh terkuat mansion surgawi yang dulu mengejar Xiao Yan hingga dia terpaksa melarikan diri ke dunia Taisu. Xiao Yan merasakan hawa dingin menusuk tulang dan rasa krisis yang luar biasa menyelimuti dirinya. Tanpa ragu, Void God Armor langsung muncul menutupi seluruh tubuh. Cahaya kemasan, teknik pembentuk kehidupan yang berada di antara alisnya mulai berkedip dengan cepat, memancarkan kilatan cahaya hijau yang kuat. Namun bahkan dengan semua perlindungan itu, perasaan bahaya belum sedikit pun memudar. Sial, aku harus menghadapi mereka lagi, gumamnya dengan suara rendah namun penuh tekad. Tiba-tiba, sebuah lubang dimensi besar terbentuk tiba-tiba di atas langit. Dari dalamnya muncul kepala ular piton yang sangat besar, dengan mata yang berwarna ungu menyilaukan dan mulut terbuka lebar yang mengeluarkan hawa panas beracun. Hati-hati, jiwa Jimmy langsung melesat dengan kecepatan kilat untuk menghadangnya. 2 ledakan kekuatan dahsyat pun terjadi bersamaan, menggoyangkan seluruh alam semesta hingga terlihat goyah. Meskipun tubuh ular itu akhirnya diledakkan menjadi kabut ungu yang menyebar ke udara, Jimmy terpental mundur dengan keras dan memuntahkan darah hitam pekat dari mulutnya. Wajahnya menjadi pucat dan ia merasakan energi tubuhnya mulai terganggu. Sialan, racun pada ular itu benar-benar sangat mengerikan, gumamnya dengan napas tersengal-sengal, mencoba menekan penyebaran racun di dalam tubuhnya. Di saat yang sama, tepat ketika tekanan mulai meningkat, 6 Raja Roh dari mansion surgawi langsung muncul dengan cepat dan mengelilingi Xiao Yan dari segala sisi. Mereka dengan jelas mengincar dirinya. Bagi mereka, ancaman terbesar di dunia ini bukanlah apa-apa selain reinkarnasi Sang Yang Mulia. Bagaimanapun juga,
mereka harus segera mencari tahu kebenaran dan menghabisi sosok ini sesegera mungkin sebelum terlambat. Di sisi lain, Xiao Yan segera mengaktifkan Void God Armor hingga penuh kapasitasnya. Cahaya keperakan menyala terang menyelimuti tubuhnya, siap menghadapi pertempuran dahsyat yang akan menyita seluruh kekuatannya. Namun dia sangat menyadari bahwa sendiriannya tidak mungkin bisa menghabisi semua Raja Roh tersebut. Sampai akhirnya, dia mengeluarkan sebuah botol labu ajaib yang telah lama disembunyikannya. Bentuknya unik dengan ukiran angka 9 yang jelas terlihat di permukaannya. Demi semua leluhur yang ada di dalamnya, mohon segera keluar dan bantu aku bertempur, pinta Xiao Yan dengan suara yang kuat dan penuh harapan. Segera setelah itu, 5 warna asap berbeda keluar dari dalam botol, merah, biru, hijau, kuning, dan ungu, yang kemudian berubah menjadi sosok-sosok kuat yang mengagumkan, pendekar gila dengan senjata unik di tangannya, rubah iblis berekor 9 yang memancarkan aura mistis, Ling Zun darah dengan tubuh besar yang mengerikan, serta dewa kematian yang membawa kesan mengerikan namun tenang. Ditambah satu gadis bayangan yang bersembunyi di balik bayangan mereka, dengan energi yang sulit untuk ditebak kekuatannya, tanpa berlama-lama, mereka langsung menghadang dan berhadapan dengan para Raja Roh yang mengelilingi Xiao Yan. Di kejauhan, Ning Yao mengerutkan alis dengan ekspresi marah, matanya sudah lama mengincar Xiao Yan dan ia siap menggegas ke arah depan untuk ikut campur, namun tepat ketika dia akan bergerak. Siapakah yang berani mengganggunya? Sebuah tombak emas besar meluncur dengan kecepatan kilat dari atas langit, langsung membelah tubuh Ning Yao menjadi 2 bagian, sebuah ledakan mengerikan mengguncang sekitarnya, membuat tanah terbuka lebar dan awan tercabik-cabik, namun dengan kekuatan tingkat keabadian yang dimilikinya, tubuhnya segera terbentuk kembali seperti semula, meskipun wajahnya menunjukkan rasa kesakitan dan kejutan yang jelas. Tiba-tiba, suara Raja Tianzang terdengar dengan nada yang santai dan rileks, bergema di seluruh alam semesta. Cukup saja tinggal diam dan lihat saja dari sana, Ning Yao, jangan mencoba mengganggu acara ini. Ning Yao merasa sedikit murka ketika menyadari bahwa Raja Tianzang telah ikut campur dalam pertempuran ini. Dia sangat jelas bahwa dirinya tidak mungkin bisa menang melawan Raja Tianzang sendirian. Akhirnya, dia memutuskan untuk menarik kartu terakhirnya, akan memanggil bala bantuan berupa Raja Roh terkuat yang terakhir dari Mansion Surgawi. Namun sebelum dia bisa mengeluarkan sinyal pemanggilan, suara Raja Tianzang kembali terdengar dengan nada yang penuh keyakinan, sudah terlambat bagi kalian untuk memberitahu Tianxun, kau tidak akan pernah bisa meminta bala bantuan di sini. Gigi putih Ning Yao bergemuruh dengan keras, mengirimkan getaran dingin yang menyebar hingga ke ujung-ujung tubuhnya, namun ia sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit yang menusuk dari bagian pergelangan itu, matanya yang biasanya tajam seperti bilah pedang kini tertuju ke arah kubu yang sedang bergolak. Seperti yang kukatakan bukan, orang-orang dari Mansion Surgawi tidak akan mampu bertahan lama melawan. Suara Raja Tianzang yang dalam dan penuh dengan nada merendahkan terdengar dari belakangnya, menyertai hembusan napas hangat yang menyentuh leher Ning Yao. Namun ia tidak berbalik sedikit pun, tetap terpaku pada sosok-sosok yang sedang saling menyerang dengan kekuatan yang membuat langit bergoyang-goyang. Bungkamlah kau, bisik Ning Yao dengan suara yang penuh api, namun tetap terkendali, kau hanya berdiri di sini dan menyaksikan, sama seperti aku. Tapi jangan pernah mengira bahwa kami akan menyerah begitu saja. Raja Tianzang hanya menjawab dengan tawa rendah yang menggema. Aku tidak pernah mengira begitu, Ning Yao, itulah sebabnya aku menahanmu dengan aman di sini, agar kau bisa menyaksikan sendiri bagaimana rencana besarmu hancur berkeping-keping. Di kejauhan, letusan energi cahaya dan kegelapan saling bertabrakan dengan suara seperti guntur yang mengguncang bumi. Zhan Xuang, sosok yang dikenal sebagai salah satu pembela terkuat Mansion Surgawi, kini terlihat semakin terdesak oleh serangan Xiao Yueli yang tak kenal lelah. Setiap gerakan Zhan Xuang yang dulunya cepat dan presisi seperti kilat, kini mulai menunjukkan jeda yang nyata, badannya terpampang beberapa luka dalam yang masih mengeluarkan darah berwarna kebiruan, dan di tengah dadanya, bekas luka dari sabit kematian Xiao Yueli bersinar dengan cahaya merah pekat yang mengerikan. Cepatnya penyembuhanmu semakin lambat, Zhan Xuang, teriak Xiao Yueli dengan suara yang menusuk seperti serpihan kaca, sementara sabitnya berputar dengan kecepatan luar biasa di udara. Kekuatan reinkarnasi bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan dengan kekuatan keabadian yang semu itu. Jiwamu sendiri kini mulai tercoreng olehnya, rasakan saja bagaimana masa lalu yang terkubur akan menghantui kamu. Zhan Xuang hanya bisa menghela napas berat, matanya yang dulunya penuh semangat kini mulai menunjukkan warna kabur yang membahayakan. Ia mencoba menyerang dengan semua kekuatan yang tersisa, namun setiap gerakan yang dikeluarkan ternyata tidak secepat sebelumnya. Kekuatan reinkarnasi yang berasal dari Xiao Yueli benar-benar melebihi semua yang pernah dibayangkannya, bukan hanya mengganggu proses penyembuhan tubuhnya, namun juga mulai menyusup ke dalam alam bawah sadarnya, menggoyangkan dasar-dasar eksistensi yang telah ia bangun selama berabad-abad. Tidak mungkin,
Kekuatan seperti ini tidak boleh ada di dunia ini, bisik Zhan Xuang dengan suara yang hampir tak terdengar, sementara ia terpaksa mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan mematikan berikutnya. Sementara itu, di bagian lain medan pertempuran, beberapa sosok Raja Roh dari Mansion Surgawi yang awalnya berbaris rapi dalam formasi pengepungan kini telah terpisah satu sama lain. Awalnya mereka berencana untuk menyelimuti musuh dengan jumlah yang lebih banyak dan menindas mereka dengan kekuatan kolektif yang tak tertandingi. Namun kenyataan berkata lain, setiap Raja Roh kini terpaksa bertarung sendirian melawan lawan-lawannya yang kuat, dan formasi yang seharusnya menjadi keunggulan utama mereka justru hancur berkeping-keping. Wajah Ning Yao menjadi semakin pucat melihat kondisi itu. Ia bisa merasakan bagaimana energi dari pihak Mansion Surgawi mulai surut, bagaimana setiap serangan yang dikeluarkan semakin kehilangan daya pukulan. Namun di tengah kegelapan yang mengancam itu, matanya itu tiba-tiba menyala kembali dengan nyala api yang tak padam. Sebelumnya, ketika ia menyadari bahwa situasi akan menjadi lebih sulit dari yang diperkirakan, ia telah dengan cepat menghancurkan selip batu giok yang tersembunyi di dalam cincinnya, suatu artefak khusus yang hanya bisa digunakan sekali untuk mengirim pesan darurat ke satu orang saja. Tianxun akan datang, gumam Ning Yao dengan suara yang penuh keyakinan, bahkan membuat Raja Tianzang yang berdiri di belakangnya sedikit terkejut. Kau mungkin berpikir bahwa kami telah kehilangan semua kekuatan setelah Yang Tian menghancurkan dirinya sendiri di medan perang dunia bawah, namun kau salah besar. Raja Tianzang mengerutkan kening, matanya menunjukkan sedikit rasa penasaran. Tianxun, Raja Roh terkuat yang tersisa di Mansion Surgawi, kau benar bahwa setelah kepergian Yang Tian, hanya 9 di antara kalian yang masih hidup. Tapi apakah dia benar-benar cukup kuat untuk mengubah keadaan yang sudah seperti ini? Kamu akan segera mengetahuinya, jawab Ning Yao dengan tatapan yang tegas, sambil tetap menyaksikan medan pertempuran yang semakin memanas. Meskipun menghadapi situasi yang hampir tidak mungkin untuk menang, ia tahu bahwa harapan belumlah padam, dan Tianxun adalah kartu truf terakhir yang akan mereka keluarkan untuk mengubah jalannya perang yang sedang merusak segalanya. Bahkan jika Tianxun datang sekalipun, hari ini Xiaoyan tidak akan bisa lolos dari cengkeraman kita, dan kau tidak akan bisa menghalanginya, Raja Tianzang, bisik Ning Yao dengan nada yang penuh tekad. Namun suara itu sedikit bergetar ketika matanya menyapu wajah Raja Tianzang yang tetap menunjukkan senyum percaya diri yang membuatnya merasa gelisah di dalam hati. Mengapa dia bisa begitu tenang? Pikir Ning Yao dengan cemas yang mulai merambah jiwanya. Apakah di balik semua ini, dia menyembunyikan rencana cadangan yang tidak kuketahui? Atau mungkin ada bala bantuan lain yang sudah siap untuk muncul kapan saja? Kesan tidak nyaman itu semakin mengganggunya, membuatnya sulit untuk fokus penuh pada medan pertempuran di kejauhan, terutama ketika pandangannya tiba-tiba tertuju pada sosok yang tengah terlibat dalam pertempuran paling sengit di sana. Di bagian lain langit yang telah dipenuhi oleh percikan energi menyilaukan, Xiaoyan berdiri dengan sikap tegas di atas awan yang telah terkoyak oleh kekuatan besar. Di depannya, sosok seorang Raja Roh yang tak asing lagi menghadangnya dengan tatapan penuh dendam, Han Mo, musuh yang pernah ia lawan bertahun-tahun yang lalu. Sudah lama aku menunggu hari ini, ucap Xiaoyan dengan suara yang kuat dan jelas, menggema hingga ke setiap sudut medan perang. Matanya yang menyala dengan nyala api emas memancarkan semangat yang tak tertandingi. Aku tidak sabar untuk bertarung dengan tanganku sendiri melawanmu, Han Mo. Han Mo pun menjawab dengan tawa terbahak-bahak yang mengguncang udara sekitarnya, badannya yang berotot besar bergoyang karena tawa itu. Aku juga tidak sabar untuk menghajarmu lagi. Waktu dulu kau berhasil melarikan diri dari genggamanku, tapi kali ini, kami tidak akan membiarkanmu kabur lagi, tidak akan ada jalan keluar bagimu. Xiaoyan hanya mengangguk perlahan, wajahnya menunjukkan ekspresi yang semakin serius. Tanpa banyak bicara lagi, dia mengangkat tangan kanannya perlahan ke arah wajahnya, lalu dengan gerakan yang cepat membuka topeng mengerikan yang selama ini menutupi sebagian wajahnya. Saat topeng itu terlepas dan terbang menjauh, terlihatlah pasangan mata putih yang mengerikan, tanpa iris maupun pupil, hanya warna putih pekat yang memancarkan aura kekuatan yang luar biasa dan sedikit mengerikan. Baiklah, aku akan menunjukkan wujud asliku padamu. Baiklah, ayo kita mulai, tak butuh waktu lama lagi. Kedua sosok itu melesat ke atas langit dengan kecepatan yang hampir tak bisa dilihat oleh mata telanjang, seolah dua kilat yang saling mengejar. Bam, suara benturan pertama terdengar dengan sangat keras, diikuti oleh gelembung energi besar yang menyebar ke segala arah, membuat awan di sekelilingnya menghilang begitu saja. Satu demi satu, benturan-benturan mematikan terus terjadi di atas langit. Setiap kali kedua sosok bertemu, akan muncul percikan cahaya dan kegelapan yang saling bertempur, menjadikan bagian langit itu seperti lokakarya kekuatan yang dengan kecepatan tinggi saling melakukan baku hantam di atas langit. Benturan-benturan pun tidak terhindarkan. Jeritan Xiaoyan menggema hingga mengguncang seluruh langit. Seketika setelah itu sosoknya melesat ke atas dengan kecepatan luar biasa. Dari baliknya, sebuah telapak tangan raksasa yang memancarkan cahaya putih menyilaukan muncul perlahan-lahan, membesar dengan cepat hingga menutupi sebagian langit yang cerah. Bentuknya gagah dan mengerikan,
seperti meteor yang siap menghancurkan segala sesuatu yang ada di bawahnya. "Sialan, bocah ini benar-benar mengeluarkan teknik yang sesungguhnya mengerikan," teriak Han Mo dengan wajah memerah karena marah. Matanya menyipit melihat ancaman besar yang menghampiri. Tanpa ragu lagi, dia mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya, mengumpulkan energi cahaya emas yang melimpah dari dalam dirinya. Dalam sekejap, sebuah perisai bulat besar dengan pola rumit muncul di depannya. Permukaannya mengkilap dan tampak tak terhancurkan oleh apapun. BOOM, benturan antara telapak tangan raksasa dan perisai emas terjadi dengan suara seperti ledakan gunung berapi. Energi yang menyebar membuat tanah di bawah mereka bergoyang-goyang. Bahkan beberapa pohon besar di kejauhan pun tumbang terbanting. Perisai cahaya yang baru saja dipadatkan dengan susah payah oleh Han Mo langsung runtuh berkeping-keping di bawah pukulan dahsyat Xiao Yan, hancur seperti kaca yang terkena batu besar. Namun serangan tersebut tidak berhenti di situ. Telapak tangan raksasa terus melesat ke arah Han Mo dengan kecepatan yang tak bisa dihentikan. "Tidak mungkin aku akan menyerah begitu saja," seru Han Mo sambil mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya. Ia mengencangkan tinjunya yang besar, mengumpulkan semua energi yang tersisa untuk menghadapi serangan tersebut. Seiring dengan ledakan yang lebih keras lagi, kedua kekuatan saling bertabrakan secara langsung, menghasilkannya gelembung energi yang membuat pandangan menjadi kabur. Akhirnya, Han Mo berhasil menghancurkan telapak tangan raksasa itu, namun wajahnya menunjukkan ekspresi lelah yang jelas. Tanpa memberi kesempatan Xiao Yan untuk bernapas, Han Mo langsung melesat ke arahnya dengan gerakan kilat. "Cukup dengan permainan kekuatan jarak jauh, ayo kita buktikan siapa yang benar-benar terkuat. Mari kita adu fisik." Tampaknya Han Mo benar-benar tidak merasa takut untuk menghadapi kekuatan fisik Xiao Yan yang dikenal sangat kuat. Kedua tinju mereka bertabrakan dengan sengit di tengah langit, namun yang terjadi jauh dari yang diharapkan Xiao Yan. Daripada merasakan benturan kekuatan yang saling menentang, lengan kirinya tiba-tiba terasa lemas seolah-olah semua tenaganya disedot habis dalam sekejap. Sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, sebuah kekuatan yang sangat familiar menyembur keluar dari telapak tangan Han Mo, energi yang membuat tubuhnya langsung terguncang hebat. Bunyi patah yang menyakitkan terdengar, jari dan lengan Xiao Yan langsung meledak dan berlumuran darah, tubuhnya terlempar jauh ke belakang hingga menabrak awan yang tebal di kejauhan. Namun hanya dalam sesaat, kabut putih pekat segera menyelimuti lengan yang terluka parah itu. Dengan kecepatan yang mengagumkan, jaringan tubuhnya pulih kembali seperti tidak pernah terluka sama sekali. Xiao Yan menyipitkan matanya dengan tatapan yang semakin serius, ia benar-benar tidak meremehkan musuh di depannya. Bagaimanapun juga, Han Mo adalah salah satu Raja Roh dari Mansion Surgawi. Dari ingatan Kui Jun yang ada dalam benaknya, Xiao Yan mengetahui bahwa kekuatan Han Mo saat ini telah mencapai tahap keabadian Kaisar langkah ke-8, tingkatan yang tidak bisa dianggap remeh oleh siapapun. Xiao Yan sesungguhnya tidak yakin bahwa ia akan bisa berhadapan dengan Han Mo meskipun telah menggunakan semua kekuatan fisiknya, bahkan dengan bantuan klon dewa asli dan klon Zuchi yang berdiri kokoh di kedua sisinya. Mata mereka penuh semangat walau tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Xiao Yan benar-benar masih belum memiliki keyakinan untuk bisa memukul mundur sosok Han Mo yang berdiri dengan anggun di depannya. "Tidak mungkin aku akan mundur dari sini, Han Mo," teriak Xiao Yan dengan suara yang penuh dengan tekad, meskipun napasnya sudah mulai terengah-engah. Han Mo hanya menghela nafas perlahan, wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak peduli bahkan sedikit merendahkan. "Xiao Yan, kau memang layak mendapat pujian untuk keberanianmu. Namun kekuatan sejati tidak bisa ditandingi hanya dengan tekad semata." Xiao Yan pun menatap tajam ke arah Han Mo, matanya menyala dengan kilau energi yang luar biasa. Pada saat ini, tidak hanya pukulan Xiao Yan yang tidak melukai Han Mo, melainkan setiap benturan tinju yang menyentuh tubuh Han Mo seolah-olah terserap dan hilang tanpa jejak. Bahkan, Xiao Yan merasakan getaran yang menyakitkan kembali ke tubuhnya setiap kali tinjunya menyentuh lawannya. "Mengapa? Bagaimana bisa kekuatanku kembali padaku?" bisik Xiao Yan dengan wajah penuh kekaguman dan kekhawatiran. Han Mo sedikit tersenyum sinis. "Kau berpikir hanya engkau yang memiliki senjata khusus seperti lengan penghancur dewa?" Ia menggerakkan lengannya perlahan, menunjukkan lapisan energi tipis yang melingkari kulitnya. "Teknikku yang namanya cermin kekuatan abadi, mampu memantulkan kembali setiap serangan yang datang padaku." Merasakan hal ini, Xiao Yan seketika berpikir tampaknya Han Mo memang memiliki kekuatan yang mirip dengan lengan penghancur dewa miliknya. Hanya saja Han Mo dapat memantulkan kembali kekuatan Xiao Yan secara instan tanpa perlu waktu untuk mengumpulkan energi. "Aku tidak akan terkalahkan oleh trik semacam itu," teriak Xiao Yan dengan suara yang menggema. Ia mengambil satu langkah ke depan. Langkah itu saja sudah membuat tanah di bawah kakinya retak hingga ke arah Han Mo, dan tinjunya benar-benar dicurahkan ke arah Han Mo seperti hujan yang deras dan tak terhentikan. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan teknik 82 tinju para dewa yang telah diasahkannya selama bertahun-tahun. Setiap tinju yang dikeluarkan memiliki bentuk makhluk mitologis.
Angin tinju meraung seperti badai besar dan ledakan keras bergemuruh bersamaan dengan banyak tinju yang dilesatkan oleh Xiaoyan, membuat pepohonan di sekitar mereka tercabik-cabik dan batu-batu besar terlempar ke udara seperti mainan. Ekspresi Han Mo juga pada saat ini sedikit berubah. Alisnya yang tadinya rileks mulai mengerut dan ia secara alami bisa merasakan tekanan yang datang dari tinju Xiaoyan yang semakin kuat tiap detiknya. "Hei, ternyata kau menyimpan kekuatan seperti ini," gumamnya dengan suara yang lebih serius dari sebelumnya. "Aku memang meremehkanmu, Xiaoyan." Han Mo tidak berani gegabah lagi dan aura yang kuat seketika meluap dari tubuhnya. Warna aura itu adalah perpaduan ungu tua dan emas yang membuat udara terasa berat seperti besi. Meskipun ia adalah yang terlemah di antara para Raja Roh, ia masih lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan, dan hal itu terlihat jelas dari aura yang keluar darinya yang mampu menekan gerakan tinju Xiaoyan sedikit demi sedikit. "Jangan berpikir kau bisa mengalahkan aku dengan hanya itu," seru Han Mo sambil menggertakkan gigi. Tubuhnya seketika mulai berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan sebelum akhirnya ditutupi dengan sebuah armor yang terbuat dari bahan yang tak dikenal. Permukaannya seperti kristal yang bening namun penuh dengan pola-pola rune kuno yang bersinar dengan sendirinya. Xiaoyan sedikit terkejut karena armor yang muncul di tubuh Han Mo ini bukanlah Void God armor yang biasanya. "Itu bukan armor yang kukenal," bisiknya sambil mundur satu langkah, tetap menjaga jarak dengan cermat. Sementara itu, wajah Han Mo menjadi semakin serius. Bahkan terdapat sedikit kedutan di dahinya karena harus mengeluarkan kekuatan tambahan. "Kau pantas melihat teknik terakhirku, Xiaoyan." Ia segera mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya dan mulai menggerakkannya dengan pola yang kompleks, membentuk simbol-simbol cahaya yang berputar cepat di depannya. Segel ilusi cermin abadi muncul. Dalam sekejap, sebuah perisai besar yang berbentuk seperti cermin murni muncul di hadapan Han Mo. Permukaannya begitu halus hingga bisa mencerminkan wajah Xiaoyan yang sedang datang dengan serangan penuh kekuatan. Akhirnya ketika serangan Xiaoyan tepat di hadapan Han Mo, cahaya menyilaukan menyambar dari perisai cermin tersebut dan serangan Xiaoyan pun lenyap seketika tanpa meninggalkan jejak apa-apa. Pemandangan di sekitar Xiaoyan seketika berubah. Hutan yang tadinya berada di sekitar mereka menghilang dan digantikan oleh lautan pasir yang luas dengan matahari yang terik menyengat. Suara angin yang berdesir menggantikan suara ledakan pertempuran, dan di kejauhan tampak sosok Han Mo yang sedang tertawa sinis. "Ilusi," gumam Xiaoyan dengan wajah penuh ketegasan, menyipitkan matanya untuk melihat lebih jelas. Ia tahu bahwa jika tidak segera menemukan cara untuk keluar dari sini, menyadari bahwa segel Han Mo ini mengandung ilusi dan ia harus segera menghancurkannya, Xiaoyan mengeluarkan napas dalam-dalam dan menarik nyawa yang terkumpul di dadanya. "Goyan!" teriak Xiaoyan dengan suara yang penuh kekuasaan, membuat ilusi di sekitarnya sedikit bergoyang. "Hancurkan segel itu sekarang juga." Dari dalam gelang yang ada di pergelangan tangannya, sebuah kilatan cahaya biru menyilaukan muncul dan berubah menjadi sosok makhluk yang gagah. Goyan mengeluarkan suara mengaum yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa, lalu melihat ke arah Xiaoyan yang serius. "Tentu saja, majikanku," ujar Goyan dengan suara yang terdengar seperti gema dalam benak Xiaoyan. Tanpa penundaan, tubuh Goyan menyala dengan cahaya biru yang semakin kuat hingga bisa menyamai cahaya matahari. Ia melesat dengan kecepatan luar biasa menuju arah di mana pusat segel ilusi berada. Segel ilusi yang baru saja dipadatkan oleh Han Mo seketika langsung runtuh. Seperti kaca yang pecah menjadi ribuan kepingan, pemandangan asli kembali muncul dan Han Mo terdorong mundur beberapa langkah dengan wajah yang penuh kemarahan. Darah sedikit menusuk dari sudut bibirnya karena teknik spesialnya berhasil dihancurkan. "Bagaimana mungkin? Siapa kamu yang berani menghancurkan teknik segel ilusi cerminku yang tak terkalahkan?" jerit Han Mo dengan suara yang mengguntur, matanya terbakar dengan amarah yang luar biasa. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan juga segera bergegas maju. Bayangan besar muncul di udara begitu Xiaoyan mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Xiaoyan berteriak ketika mengeluarkan teknik ini, melihat jejak kaki besar di udara. Han Mo tiba-tiba menyipitkan matanya. Adegan ini benar-benar sangat familiar. Han Mo pernah melihat jejak kaki seperti ini ketika berhadapan dengan Yang Mulia. Han Mo seketika bergetar, terlihat bahwa jauh di lubuk hatinya, ia benar-benar sangat kagum bercampur takut pada Yang Mulia. Pada saat itu, sebelum Yang Mulia meninggal, ia benar-benar telah menekan semua Raja Roh dengan sangat mudah. Bahkan sesungguhnya Yang Mulia bisa menghancurkan semua Raja Roh dan Mansion Surgawi sekaligus. Tetapi pada akhirnya ia tidak melakukan hal tersebut. Han Mo benar-benar bingung dengan tindakan Yang Mulia. Ia bertanya-tanya mengapa Yang Mulia tidak menghancurkan Mansion Surgawi hingga akhirnya ia bereinkarnasi menjadi semakin lemah. Han Mo pun hanya bisa menghela napas dan kembali fokus pada serangan Xiaoyan. Han Mo akhirnya segera melonjakkan kekuatan keabadian dari tubuhnya. Ia berteriak ketika mengeluarkan teknik ketiga dari teknik surgawi, genggaman hantu jahat. Sesaat setelah itu, telapak tangan melesat dan bertabrakan dengan langkah kaki yang menderu dari Xiaoyan. Suara gemuruh terdengar begitu keduanya bertemu.
Namun, 7 langkah mengejutkan para dewa milik Xiao Yan ini terlalu kuat, mengakibatkan keterampilan bertarung dari Han Mo runtuh setelah benturan. Pada saat ini, Xiao Yan baru mengambil langkah kelima dan belum mengeluarkan seluruh kekuatan dari teknik tersebut. Di sisi lain, Han Mo menggertakkan kembali giginya dan terus-menerus menggunakan keterampilan bertarungnya. Han Mo berteriak ketika mengeluarkan teknik keempat, 1000 jalan Buddha dan segel iblis. Kekuatan keabadian dari tubuh Han Mo terus-menerus mengalir keluar dan seketika membentuk sesosok di udara. Sosok hitam melesat tampak seperti Buddha, tetapi memancarkan energi iblis yang padat. Pada akhirnya, serangan Han Mo bertabrakan dengan langkah ke-6 milik Xiao Yan. Bayangan langkah kelima Xiao Yan terguncang dan tampaknya metode keduanya terlihat seimbang. Serangan kedua belah pihak tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Mata Xiao Yan menyipit dan ia mulai mengambil langkah ke-6. Tidak peduli seberapa kuat dia, Xiao Yan tidak dapat dengan mudah melakukan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa secara penuh. Namun, dengan kekuatan fisik yang dimilikinya sekarang, setidaknya ia bisa mempercepat pembentukan hingga ke langkah ke-7. Selain itu, teknik tersebut telah sepenuhnya mencapai kekuatan tempur dari keterampilan bertarung tingkat kuno atau tingkat suci. Melihat pergerakan dari Xiao Yan, Han Mo segera mengeluarkan teknik lainnya. Kekuatan dari serangan Han Mo diperkuat hingga keduanya kembali bertemu. Langkah ke-6 Xiao Yan bertabrakan dengan serangan Han Mo. Bersamaan dengan itu, Xiao Yan melihat ke arah medan perang di sekitarnya. Para senior dari Labu Dewa Bermata telah membantunya beberapa kali. Tetapi Xiao Yan masih belum tahu banyak tentang kekuatan mereka ataupun latar belakang sebenarnya. Hal yang paling menakjubkan adalah tidak peduli musuh macam apa yang dihadapi. Para senior ini tampaknya benar-benar dapat mengalahkan mereka selama mereka mengambil tindakan. Di antara para senior Labu Dewa Bermata, Dewa Kematian tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat. Setiap kali ia membuka mulutnya, ia dapat langsung melumpuhkan musuh. Meskipun tidak mudah untuk menghabisi Raja Roh yang berhadapan dengannya benar-benar dirugikan. Hal ini membuat Ning Yao menyipitkan matanya. Dari kejauhan, Ning Yao mengepalkan tinjunya dengan penuh amarah. Ia merasa malu melihat beberapa Raja Roh masih dirugikan. Namun, ia menyadari ada sesuatu yang aneh begitu memperhatikan pendekar pedang gila dan yang lainnya. Ia bergumam bahwa mereka bukan berasal dari Sensi. Menanggapi hal tersebut, Raja Tianzang yang masih duduk dengan santai segera tertawa puas. Ia berkata bahwa ia ingin memberitahu bagaimana jika semua orang di dunia Sensi mendukung Xiao Yan. Tidak hanya itu, bahkan orang yang bukan berasal dari dunia Sensi pun membantu Xiao Yan. Dengan begitu, bagaimana cara Manshen Surgawi untuk bisa mengalahkan kelompok Xiao Yan? Ning Yao hanya bisa terdiam dan tidak menanggapi perkataan tersebut. Sementara itu, para Raja Roh tampak kewalahan. Namun, mereka sadar tugas mereka hanyalah menunggu. Mereka tahu bahwa Ning Yao telah membuat pengaturan melalui selip batu giok. Asalkan mereka tidak mokat, mati, begitu waktunya tiba, mereka akan bisa menghabisi Xiao Yan. Di pusat benturan antara Xiao Yan dan Han Mo, energi masih saling mengikis. Merasakan energi yang sangat kuat, mata Ning Yao kembali menyipit. Ia melihat siluet kaki besar yang muncul di udara dan pupil matanya menyusut. Ia terkejut melihat teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Salah satu keterampilan bertarung paling terkenal dari Yang Mulia. Ning Yao melotot menatap Xiao Yan yang bisa menggunakan teknik original milik Yang Mulia tersebut, yang bahkan belum pernah ada orang lain yang bisa menguasainya. Raja Tianzang kembali tertawa dan berkata kepada Ning Yao bahwa pemandangan ini terlihat seperti Yang Mulia yang bertempur melawan Dewa Jahat pada saat itu. Teknik yang digunakan oleh Han Mo adalah teknik yang dimiliki oleh Dewa Jahat atau Shizun Yang Mulia. Shizun dan Yang Mulia telah bertarung dalam pertempuran tak terhitung di masa lalu. Raja Tianzang merasa beruntung bisa melihat mereka berdua seolah-olah waktu sedang diputar balikan. Di pusat benturan, energi dahsyat menyapu seperti badai. Ruang di aliansi Desolation berguncang, namun kehampaan di sini lebih stabil daripada yang dibayangkan. Bayangan langkah ke-6 Xiao Yan yang bertabrakan dengan serangan Han Mo mulai berhenti berputar. Energi serangan Han Mo melemah, namun ia tidak ingin dikalahkan begitu saja. Han Mo menggertakkan giginya dan meletakkan jarinya di antara alis. Baiklah Xiao Yan. Ini mungkin akan menjadi hari terakhirmu, kami telah mempersiapkan teknik ini untukmu. Ia membut segel kuno dan tiba-tiba dia memunculkan sosok monster aneh. Sesosok biru muncul, berbeda dengan sosok Goyan. Sosok ini mengandung cahaya bintang dengan dominasi warna biru yang langsung melonjak ke arah langkah ke-6 Xiao Yan. Bayangan kaki besar itu bergetar dan suara retak mulai menyebar. Mata Xiao Yan memadat dan tanpa ragu ia segera mengambil satu langkah maju. Kekuatan langkah ke-7 langsung dikerahkan. Begitu langkah ini mengembun, ia bertabrakan dengan cahaya biru yang penuh kekuatan penghancur. Namun dalam sekejap, cahaya biru tersebut menghancurkan langkah ke-7 milik Xiao Yan. Cahaya biru itu tampaknya mengandung kekuatan korosif yang memakan serangan Xiao Yan. Setelah menghancurkan serangan tersebut, cahaya biru langsung melesat menuju Xiao Yan. Xiao Yan segera menjauh untuk menghindar,
namun ia jatuh dalam kondisi beruntung, terkena serangan. Setelah beberapa saat, cahaya biru meredup dan Xiao Yan berhenti. Namun ia menyadari ada yang tidak beres. Ia melihat punggung tangan dan telapak tangannya dipenuhi dengan titik cahaya berwarna biru yang menyebar dengan cepat. Xiao Yan kaget dan bertanya-tanya apakah ini racun. Jantung api di tubuh Xiao Yan mulai menyebar dengan cepat untuk menangkalnya, karena ia tidak takut dengan racun apapun. Namun, cahaya biru di kulitnya tidak memudar, malah terus menyebar. Seluruh tubuh Xiao Yan secara bertahap menjadi transparan. Transparansi ini sepertinya mengandung cahaya bintang. Kulit, daging, dan darahnya tampak menjadi transparan, namun ia tidak merasakan rasa sakit sedikitpun. Ia juga tidak bisa merasakan apapun di tubuhnya, bahkan tidak menyadari adanya bahaya kematian. Xiao Yan mencoba menyentuh lengannya, namun tubuhnya menjadi kaku. Meskipun tidak merasakan krisis, hal ini membuatnya takut. Melihat hal tersebut, suara Xiao Yueli terdengar marah dan berteriak kepada Raja Tianzang. Ia membentak menanyakan apa yang dilakukan oleh Tianzang. Raja Tianzang segera memegang erat labu anggurnya. Nada suara Xiao Yueli benar-benar berbeda dari biasanya. Raja Tianzang yang duduk di landasan akhirnya tiba-tiba menghilang dan muncul di dekat Ning Yao. Ning Yao terkejut karena perutnya tertusuk oleh tombak sebelum sebuah telapak tangan kuat mencekik lehernya. Raja Tianzang melihat ke arah Xiao Yan yang bersinar biru transparan dan berteriak kepada Ning Yao agar memberikan penangkalnya. Ia berpikir ini adalah rencana matang mansion surgawi. Namun Ning Yao tertawa terbahak-bahak dan menasihati Raja Tianzang agar sebaiknya melindungi gadis kecilnya, Xiao Yueli, atau ia akan berakhir sama. Mata Raja Tianzang dipenuhi niat membunuh. Ia mencabut tombak dari perut Ning Yao lalu menghantamkannya kembali berkali-kali dan memutar leher Ning Yao. Raja Tianzang kemudian mendekati Xiao Yan untuk membawanya pergi karena cahaya biru sudah menyebar hingga ke leher dan wajahnya. Xiao Yan tidak bisa bergerak. Setelah memperhatikan, Raja Tianzang bergumam bahwa ini sebenarnya bukanlah racun. Ia tidak tahu cahaya biru apa itu. Ia pun berteriak memerintahkan Xiao Yueli untuk segera mundur. Xiao Yueli menggertakkan giginya. Ia tidak lagi berniat menghadapi Zhan Suang dan segera melesat mundur menuju ayahnya yang telah berubah transparan. Kesadaran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi kabur, namun tidak menghilang. Ia hanya tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Seluruh anggota kelompok berkumpul di sekitar Xiao Yan. Xiao Yueli bertanya dengan penuh kemarahan apa yang terjadi pada ayahnya dan bagaimana cara menghilangkannya. Raja Tianzang menjelaskan bahwa ini bukan racun dan metode ini belum pernah digunakan mansion surgawi sebelumnya, seolah disiapkan khusus untuk